Kiprah Jati. Perkebunannya cukong-cukong Malaysia itu di Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan. Mereka mengambil harta kekayaan kita untuk kemakmuran rakyatnya. Karena tadi pejabat kita sudah tidak punya nurani lagi, sudah tidak berpedoman Pancasila lagi. Mereka tidak lagi punya budi pekerti yang berhati nurani tadi, sehingga negaranya digadekan. Ini kalau kita terus menerus, ada dua pilihan. Yang pertama, hancurnya negeri ini. Tetapi dengan hancurnya negeri ini akan muncul tatanan baru, zaman baru. Dengan cara banjir darah, revolusi alam. Ada pilihan kedua, adanya revolusi sosial. Ini tetesan darah, tapi tetap darah akan keluar. Ini bukan saya menjadi peramal, tidak, ini adalah hukum alam. Ketika ada sebuah kelahiran, pasti ada tetesan darah. Ini hukum alam. Saya tidak mengatakan ini prediksi atau ramalan, tidak. Saya bukan seorang peramal. Ini hukum alam yang saya sampaikan. Nah, kita menjadi berpikir, mulai hati nurani kita masing-masing yang hadir di studio ini, maupun para pemirsa, walaupun termasuk para pejabat-pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Coba mari kita berpikir, mari kita tentukan, kita pilih revolusi alam dengan banjir darah, ataukah kita pilih revolusi alam, revolusi sosial dengan tetesan darah. Setelah itu kita renungkan kembali, kita ini menemukan hidup ini, dunia ini, tinggal menemukan keramaian, ataukah kita memulai dari nol? Saya yakin jawabannya kita ini menemukan kehidupan. Kita lahir kondisi Malang sudah begini ramai, berarti kita menemukan. Kita tidak memulai dari nol. Kalau kita menemukan kehidupan yang sudah tinggal kita menikmati, pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Tentang budi pekerti, tentang pedoman berkehidupan dengan Pancasila tadi, Kalimosodo tadi. Kalau itu kita renungkan dan di hati nurani kita akan berbicara, mari kita tata kembali kehidupan Indonesia yang sedang carut-marut ini. Jangan sampai semakin hancur, jangan sampai kita meniru Yugoslavia, jangan sampai kita meniru Uni Soviet, karena ada hal yang mereka lupakan, yaitu tentang jati diri. Jati diri bersumber pada apa? Perilaku hati nurani. Kita ini bangsa Nusantara. Jadilah sebagai orang Nusantara, jangan menjadi bangsa lain. Jangan menjadi kita menjadi sok bangsa lain. Kita kembali ke Pancasila dengan kehidupan yang berpancasilais, yang seperti dikatakan Pak Antoni Wibowo tadi tentang akhir-akhir ini pilihan langsung atau pilihan tidak langsung. Sebenarnya kalau kita mau belajar betul tentang Pancasila, demokrasi Indonesia itu tidak pilihan langsung, tetapi juga tidak pilihan tidak langsung. Ada di situ tentang mufakat, tentang permusyawaratan perwakilan, ya. Tetapi dalam gambarannya begini, taruhlah 10 orang, 7 orang dia mengendaki ke utara, 3 orang mengendaki ke selatan. Kalau kita bicara voting, pilihan langsung satu persatu, berarti kita kan harus ke utara. Ya, terima kasih. Nanti dilanjutkan. Menarik sekali para penonton. Tadi ditarik kesimpulan yang lebih meluas. Ternyata bernegara pun butuh budi pekerti. Apalagi sekali lagi baru saja terpilih eksekutif atau legislatif, baik tingkat daerah atau tingkat pusat. Tadi itu di dalam celetuan-celetuan kelihatannya masih ada yang perlu dicari. Di mana titik kerawanan berpolitik di negeri ini. Apabila kita kaitkan dengan tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Setelah kita renungkan bersama, terutama kita cermati hari ini, ternyata ada satu perubahan undang-undang dasar yang menurut kami sangat rawan sekali pengeterapannya kalau rakyat tidak cermat dan hati-hati.
Misalnya pasal 1 ayat 2 mengatakan, ya, atau pasal 1 ayat 1 dan 2 itu hampir berurut-urutan maknanya. Yang asli dulu kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh majelis permusyawaratan rakyat. Jadi kalau nanti kembali legislatif, MPR, DPR diberi hak untuk menentukan eksekutif, tetapi kalau landasan api yang bergerak semangat kemerdekaan tidak dikuasai, saya khawatir kalau lebih hancur lagi negeri ini dari cita-cita kemerdekaan yang semula. Karena pasal tadi itu diganti bunyinya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh undang-undang. Permasalahannya, siapakah yang membuat undang-undang dan undang-undang yang bagaimana? Kalau undang-undang itu yang membuat, mohon maaf, pedagang itu baik. Tetapi kalau kaum pedagang yang membuat, sudah barang tentu akan melahirkan undang-undang yang enak bagi para makelar, yang bagi para konglomerat, yang enak bagi para pemodal, yang mempunyai kesempatan. Artinya, pasti akan ada ketimpangan-ketimpangan. Dan ketimpangan-ketimpangan itulah, kalau tidak segera kita cermati dengan baik, saya khawatir yang disampaikan Mas Trimo tadi itu betul-betul akan terjadi. Orang tua itu memohon, kalau bisa jangan berdarah-darah. Tetapi hukum mengatakan, tese, antitese, sintese. Tese adalah keadaan sekarang. Keadaan sekarang, nuwun sewu, saya mengambil istilah, masih banyak orang yang bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak di jalan kegelapan. Saya meminjam istilahnya sedulur-sedulur kita Nasrani, mungkin sudah waktunya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dari kubur. Yang mati hati kita, yang mati jiwa kita. Leluhur kita itu pelopor. Leluhur kita itu jargon, termasuk 17 Agustus 1945 adalah satu cara membentuk suatu pemerintahan demokrasi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Suara 50 orang, kalau DPR-nya 50 orang, belum tentu kalau seseorang itu tidak kita dengarkan suaranya, kalau itu memang cocok, baik, dan benar demi kepentingan bangsa. Belum tentu voting yang suara banyak itu, kalau itu kita iakan. Buat apa suara banyak itu? Kita dok untuk itu kemenangan, kalau suara itu menghancurkan negeri ini. Nah, intinya ke sana. Ini bapak-bapak yang rawuh di Puri Asoka ini, monggo. Silakan kira-kira ada harapan-harapan dan himbauan-himbauan apa supaya wakil-wakil rakyat yang ada sekarang dan pemerintah baru itu berani atau tidak kembali meneruskan cita-cita kemerdekaan dengan Trisakti sebagai kibaran bendera di dalam hati dan gelombang dinamika bangsa ini. Monggo kami mulai dari Ki Bandono dulu, nggih. Dari Ki Bandono, nggih. Terima kasih. Kalau menurut saya, dengan sudah terlantiknya para anggota DPR dan MPR ini, harapan saya, marilah kita betul-betul bekerja dengan hati nurani yang paling dalam. Karena saya lihat banyak macam di Sumatera, ini sebagai contoh, bahwasanya dengan timbulnya likitan kena Malaysia itu karena pasir laut yang ada di Tanjung Pinang dijual ke Singapura. Setelah dijual di Singapura sama orang Singapura itu bukan diolah tapi dibuat daratan. Dengan menjorotnya daratan itu akhirnya likitan kena Malaysia. Ya. Terus yang kedua masalah kelapa sawit. Kelapa sawit itu semuanya bos-bosnya orang Malaysia. Terus yang kedua, janganlah membohongin rakyat. Rakyat itu udah susah, seperti bakar hutan. Itu masyarakat di sana cari makan aja susah. Kalau tidak
istilahnya dikerahkan oleh pengusaha-pengusaha tidak bakalan bisa. Ngomong reboisasi uangnya, waduh nggak karu-karuan. Itu PT Ararabadi dan beberapa itu luar biasa. Dan mayoritas Cina, mayoritas orang Malaysia. Kapan kita bisa bekerja? Nah, harapan saya, coba kita ketuk hati nurani yang paling dalam, pikirkan rakyat-rakyat yang sedang susah. Jangan memikirkan perut kita, perut gendut untuk berkorupsi, itu nanti dilaknat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hanya itu pesan saya dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo kami persilakan Mas Trimoni, himbauan-himbauan dan harapan-harapan. Ya, saya sangat berharap Indonesia ini tersadar dari mabuknya. Karena saya lihat selama ini bangsa kita kan seperti bangsa mabuk. Mabuk untuk tidak, orang mabuk itu kan orang yang tidak sadar. Kadang-kadang orang mabuk itu menganggap dirinya seperti si A, si B. Itulah bangsa kita. Bangsa ini sedang mabuk. Nah, saya berharap bangsa kita yang sedang mabuk itu secepatnya sadar. Dengan sadar dari nurani kita, dari suara hati kita. Jangan sampai nanti alam yang akan bertindak. Karena kalau gambaran orang mabuk itu kan, kalau sudah alam yang bertindak itu kan, orang mabuk itu bisa tersadar setelah digambior banyu, disiram air dengan keras. Apa itu gambarannya? Kalau bangsa kita yang sedang mabuk ini tidak secepatnya sadar diri dari nurani kita, apa yang terjadi? Adanya revolusi alam. Apa itu revolusi alam? Itu gambaran digambar banyu tadi. Jadi ada bencana yang maha dahsyat. Sehingga harapan saya, mari bangsa ini, mari kita tersadar. Mulai dari kita, individu ini tersadar. Jangan menunggu alam gambior dengan keras pada diri kita dengan bencana. Sehingga kita harus betul-betul, kalau yang disampaikan Pak Jata tadi tentang barusan kemarin Dewan Perwakilan Rakyat dilantik, ya, kita harus berjati diri. Bagaimana sih Parlemen Indonesia yang berjati diri? Karena sistem demokrasi di Indonesia itu memiliki demokrasi yang berbeda dengan bangsa lain. Sehingga tadi di depan saya mengatakan demokrasi kita bukan dalam artian pilihan langsung atau pilihan tidak langsung, tetapi demokrasi Pancasila, demokrasi yang terpimpin. Di situ ada perwakilan. Nah, perwakilan di sini bukan dalam artian perwakilan yang pilihan rakyat legislatif tadi. Kalau kita lihat pada perjalanan parlemen kita pertama, itu kelompok-kelompok kecil pun diberi kesempatan untuk menjadi utusan perwakilan dari golongan-golongan tadi. Tetapi akhir-akhir ini kan ini sudah dihilangkan. Mulai zaman Orde Baru sudah dihilangkan. Sehingga kelompok-kelompok kecil tadi ini tidak terwakili suaranya. Ini namanya kan bukan demokrasi yang benar. Ya. Sehingga tadi saya katakan di awal, dan namanya demokrasi kita, taruh 10 orang. 7 orang menginginkan pergi ke utara. Yang 3 orang menginginkan ke selatan. Di sini ada permusyawaratan. Mana yang terbaik? Kalau di voting, otomatis orang akan pergi ke utara. Tetapi itu belum tentu yang terbaik. Ini yang kita semua lupa gitu. Sehingga di dalam demokrasi Pancasila itu tidak ada istilah voting sebenarnya. Inilah jati diri kita. Parlemen kita sudah kehilangan jati diri, Pak Jati. Mari kita bergerak. Jernihkan otak kita. Bergerak secara progresif, revolusioner. Progresif itu apa? Artinya maju. Ayo maju. Revolusioner itu pantang menyerah, dijebol dan dibangun. Dijebol yang membodohkan kita, kita bangun suatu peradaban yang tinggi sebagaimana leluhur yang sukses mendirikan negeri yang namanya disebut secara umum Nusantara ini. Kiprah Jati.